Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Devita Ayu, Elin Indrian, Ella Nursa Fitri, dan Fatimah Cindy. Kami akan memaparkan materi sistem informasi akuntansi tentang siklus pengeluaran. Selamat menyimak. Kalian tahu nggak sih siklus pengeluaran itu apa? Siklus pengeluaran merupakan rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Yang tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan biaya total, memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi agar tetap berfungsi. Lalu, apa sih fungsi dari sistem informasi akuntansi dalam siklus pengeluaran? Fungsi tersebut yang pertama adalah memperoleh dan memproses data aktivitas bisnis. Yang kedua, menyimpan dan mengatur data. Kemudian yang terakhir adalah menyediakan fungsi pengendalian. Nah, sekarang kalian kan sudah paham apa itu pengertian dari siklus pengeluaran, tujuan utama dari siklus pengeluaran, serta fungsi sistem informasi akuntansi dalam siklus pengeluaran. Maka selanjutnya, kalian juga harus mengetahui aktivitas apa saja yang terdapat dalam siklus pengeluaran. Umumnya, ada 4 aktivitas dalam siklus pengeluaran. Yang pertama adalah pemesanan bahan baku, dilanjutkan dengan penerimaan, kemudian menyetujui faktur pemasok, serta melakukan pengeluaran kas. Mari kita lanjut ke aktivitas yang pertama, yaitu aktivitas pemesanan bahan baku. Pemesanan bahan baku merupakan aktivitas pertama dalam siklus pengeluaran. Keputusan penting dalam aktivitas ini adalah menentukan pemasok atau vendor. Pemesanan bahan baku erat hubungannya dengan persediaan. Dalam suatu perusahaan, persediaan sangat diperlukan tentang adanya pengendalian. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan tentang 3 metode apa saja yang umumnya digunakan untuk mengendalikan persediaan dalam perusahaan. Yang pertama adalah metode Economic Order Quantity. Metode ini melakukan pendekatan berdasarkan perhitungan ukuran pesanan optimal agar meminimalkan jumlah biaya pesanan, pengiriman, dan penyimpanannya. Yang kedua adalah metode Material Requirement Planning. Pendekatan ini menurunkan tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan cara menjadwalkan produksi daripada memperhitungkan kebutuhan. Cara kerja sistem ini adalah menjadwalkan produksi untuk memenuhi perkiraan kebutuhan penjualan sehingga menghasilkan persediaan barang jadi. Dan yang ketiga adalah metode just in time. Sistem ini meminimalkan baik itu biaya pengiriman maupun biaya penyimpanannya. Sistem ini menjadwalkan produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan, sehingga secara nyata meniadakan persediaan barang jadi. Nah, setelah adanya metode ini, maka kita beralih ke prosedur apa saja yang harus dilakukan untuk melakukan permintaan pembelian. Yang pertama, pihak yang meminta pembelian mengidentifikasikan nomor barang. Selanjutnya, yang kedua, kita menspesifikasikan lokasi pengiriman dan tanggal dibutuhkannya barang tersebut. Yang ketiga, kita melakukan deskripsi jumlah barang dan harga setiap barang yang kita minta. Kemudian yang terakhir, kita melakukan penunjukan pemasok dalam surat tersebut. Nah, dalam menunjuk pemasok ini, kita harus mempertimbangkan 2 faktor pertimbangan dalam menentukan pemasok. Yang pertama, kita harus mempertimbangkan harga, kualitas dari bahan baku yang disediakan oleh pemasok, serta kita harus mempertimbangkan dapat diandalkannya pemasok tersebut dalam melakukan hal pengiriman. Aktivitas pemesanan bahan baku terdapat ancaman juga loh teman-teman. Umumnya ada
3 ancaman yang terjadi pada suatu perusahaan. Di antaranya, adanya kekurangan atau kelebihan persediaan, membeli barang yang tidak dibutuhkan, serta melakukan pembelian pada tingkat harga yang tinggi. Namun, apakah ancaman tersebut dapat kita atasi? Jawabannya bisa, karena kita bisa melakukan pengendalian, di antaranya menerapkan sistem persediaan perpetual, melakukan kode bar atau label RFID, melakukan perhitungan persediaan fisik secara periodik, melakukan tinjauan dan persetujuan permintaan pembelian, mensentralisasikan fungsi dari pembelian, serta melakukan tinjauan pesanan pembelian. Kemudian, aktivitas siklus pengeluaran yang kedua adalah penerimaan dan penyimpanan bahan baku. Departemen penerimaan bertanggung jawab untuk menerima pengiriman dari para pemasok. Ia biasanya melapor ke manajer gudang, yang kemudian melapor ke wakil direktur manufaktur. Sedangkan Departemen penyimpanan persediaan, dia juga melapor ke manajer gudang, namun bertanggung jawab untuk penyimpanan barang. Informasi mengenai tanda terima barang dagangan harus dikomunikasikan ke fungsi pengendalian persediaan untuk memperbarui catatan persediaan. Lalu, bagaimana sih proses penerimaan dan penyimpanan bahan baku? Ketika pengiriman tiba, seorang petugas penerimaan membandingkan nomor pesanan pembelian yang direferensikan pada slip pengepakan pemasok dengan pesanan pembelian terbuka untuk memverifikasi bahwa barang dipesan. Petugas penerimaan kemudian menghitung kuantitas atas barang yang dikirimkan. Sebelum melakukan rute persediaan ke gudang atau pabrik, petugas penerimaan juga harus memeriksa setiap pengiriman sebagai tanda-tanda atas kerusakan yang jelas. Nah, dalam penerimaan dan penyimpanan bahan baku, ternyata ada beberapa ancaman dan pengendaliannya. Ancaman yang pertama adalah menerima barang yang tidak dipesan. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah mensyaratkan keberadaan pesanan pembelian yang disetujui sebelum menerima setiap pengiriman. Ancaman yang kedua adalah kesalahan dalam perhitungan. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah mensyaratkan pegawai penerimaan untuk menandatangani laporan penerimaan, dan juga penggunaan kode batang dan label RFID. Kemudian ancaman yang ketiga adalah memverifikasi penerimaan jasa. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah melakukan pengendalian anggaran dan juga melakukan audit. Aktivitas siklus pengeluaran yang ketiga adalah menyetujui faktur pemasok. Pada tahap ini, Departemen Utang menyetujui pembayaran faktur pemasok. Namun, sebelum melakukan persetujuan, Departemen Utang harus terlebih dahulu melakukan cross-check antara faktur dengan pesanan pembelian. Apakah faktur ini merupakan kelanjutan dari pesanan pembelian yang sebelumnya telah dibuat atau bukan? Selain itu, juga harus dilakukan pencocokan antara faktur dengan laporan penerimaan barang. Apakah semua barang yang ada di faktur sudah diterima atau belum? Jika semua sudah dirasa cocok, barulah faktur disetujui. Ancaman dalam tahap ini antara lain 1. Kesalahan dalam faktur. Hal ini dapat kita kendalikan dengan cara memverifikasi keakuratan bukti dan tanda terima. Yang kedua adalah kesalahan posting utang. Hal ini dapat kita kendalikan dengan cara melakukan pengendalian edit entry data serta rekonsiliasi antara catatan utang dengan saldo utang di buku besar. Aktivitas yang keempat adalah pengeluaran kas. Bagian yang berperan penting dalam tahap ini adalah kasir atau bendahara. Mereka bertugas untuk melakukan pembayaran atas faktur pembelian yang sebelumnya telah disetujui. Pada tahap ini, terdapat beberapa ancaman loh. Yang pertama adalah kegagalan memanfaatkan diskon. Hal ini dapat kita tangani dengan cara mengisi faktur berdasarkan tanggal jatuh tempo. Yang kedua adalah
membayar utang untuk barang yang tidak kita terima. Kita dapat melakukan pengendalian dengan cara melakukan sinkronisasi antara bukti dengan barang yang ada di gudang. Keputusan penting yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah apakah perusahaan akan memanfaatkan diskon dengan membayar lebih awal atau tidak. Jadi, kesimpulannya adalah sistem informasi akuntansi harus memberikan informasi evaluasi strategis dan kinerja sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi dan efektivitas bagian pembelian. Yang kedua, analisis kinerja pemasok seperti pengiriman tepat waktu dan kualitas. Yang ketiga, waktu yang digunakan untuk memindahkan barang dari area penerimaan ke produksi. Kemudian yang terakhir adalah presentase diskon pembelian yang dimanfaatkan. Demikianlah pemaparan materi siklus pengeluaran dari kami. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kalian semua dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.